Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai GSP berikut dengan contoh-contohnya. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke latihan kedua untuk menggunakan 3D Curve. Nah, teman-teman, saya menjelaskan mengenai soal yang harus kita kerjakan dulu. Nah, sesuai dengan CATIA file, teman-teman, di sini kita sudah diberikan reference data berupa section plan, kemudian base point, dan base spline. Tiga elemen ini juga sudah ada di drawing. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ini adalah base plane-nya, kemudian ini adalah base point-nya. Nah, kalau plan-nya adalah ini, kompas ya. Nah, teman-teman, di sini ada dua part yang saling berhimpitan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini adalah salah satu potongan atau section dari AC part ya, assembly part ya. Ada dua part A dan part B, di mana nanti kita akan buat section ini dengan ketebalan atau dengan thickness. Contohnya untuk part A itu thicknessnya bisa dirubah dari 2,5 menjadi 2,0. Kemudian part B itu bisa dirubah thicknessnya dari 2,0 bisa menjadi 2,5. Dan satu lagi, untuk sudut yang ada di sini, marking satu ini, itu sudutnya bisa dirubah 65 menjadi 45 derajat. Itu. Nah, artinya apa? Di sini kita akan membuat 3 buah formula. 2 untuk thickness dan 1 untuk sudut, seperti itu. Nah, nanti ketika section ini sudah jadi, kita akan simulasikan bagaimana mudahnya merubah ketebalan dari 2,0 menjadi 2,5 atau sebaliknya, atau juga bagaimana mudahnya kita ketika ingin merubah sudut yang sudah kita masukkan dalam bentuk formula. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke CATIA. Nah, teman-teman, seperti saya katakan di awal, kalau kita ingin membuat section dalam bentuk formula, yang paling pertama kali kita lakukan adalah siapkan dulu formulanya. Ketika nanti kita ketemu dengan perintah-perintah atau komen-komen yang berhubungan dengan formula, kita bisa langsung masukkan formula tersebut, sehingga nanti tidak ada pekerjaan berulang atau pekerjaan dua kali. Nah, teman-teman, sekarang kita akan langsung membuat formulanya. Klik F8 atau formula. Ada 3 buah formula yang kita lakukan. Yang 2 adalah thickness, yang 1 adalah sudut. Maka untuk yang thickness kita bisa menggunakan parameternya adalah length. Kemudian teman-teman klik new parameter. Ya. Di sini length 1 kita ganti part A biar nanti tidak keliru ya, yang mana thicknessnya part A dan mana yang thicknessnya part B. Nah, karena di situ ada 2 value di soalnya, teman-teman rubahlah menjadi multi value. Kemudian di kolom value-nya teman-teman klik add multi value, masukkan nilainya berapa? 2 dan 2,5. Masukkan 2,5. Apply. Oke, kita sudah punya satu formula yang namanya part A. Kemudian teman-teman klik lagi new parameter. Nah, di sini kita definisikan sama ya, multi value. Nah, karena kita definisikan di sini multi value, dia langsung minta value-nya. Kita masukkan dengan yang sama tadi 2 dan 2,5. Karena nanti hanya dibalik saja ya antara part A dan part B. Oke. Nah, kemudian kita ganti namanya menjadi part B. Part B-nya huruf besar. Oke. Kemudian
Satu lagi teman-teman, kita akan buat parameter yaitu angle. Nah, teman-teman cari di sini angle untuk sudut ya. Kemudian klik new parameter, masukkan nilainya adalah 45 dan 65 degree ya. Oke, apply, oke, selesai. Nah, perhatikan di tree story-nya harus sudah masuk part A, part B, dan angle. Nilainya juga sudah ditentukan. Di sini kita buat multiple value ya, seperti itu. Ketika kita sudah siapkan parameternya, sekarang kita akan mulai bekerja. Nah, teman-teman lihat, perhatikan soalnya di sini ada dua part. Nah, saya mengharapkan teman-teman bekerja dengan rapi. Buatlah terpisah secara struktur pengerjaannya antara part A dan part B. Maka saya pisahkan di geometrical set. Maka teman-teman buatlah minimal ada dua geometrical set di sini, yaitu part A dan part B. Oke, saya insert geometrical set, langsung dikasih nama saja biar nanti tidak membingungkan. Kasih nama part A. Kita akan menyelesaikan part A. Ya, ini area kerja kita di geometrical set part A. Apa yang bisa kita lakukan dari part A? Di sini kita sudah ada data, ada base spline dan ada base point. Nah, teman-teman perhatikan untuk part A konturnya adalah seperti ini. Perhatikan kursor saya, ya, seperti ini. Ya. Ini adalah part A. Itu yang akan kita buat. Maka teman-teman, seperti yang latihan sebelumnya, kita bisa memulai ke atas dulu boleh atau ke bawah dulu boleh. Saya akan ke atas. Saya akan buat garis yang sudutnya 45, kemudian 10 mili. Ya, teman-teman. Di sini kita sudah dikasih reference data, ada base point dan ada base spline. Nah, saya membutuhkan garis bantu, garis center yang horizontal. Maka di sini saya membuat line dengan menggunakan point direction saja, nggak apa-apa. Poinnya adalah di base point, kemudian directionnya saya gunakan kompas, yaitu J komponen. Nah, panjangnya sekian, nggak apa-apa, sedapatnya saja, secukupnya. Nah, teman-teman gantilah nama ini adalah, misalkan kasih nama center line, kasih line type-nya garis center, putus-putus, dan warnanya mungkin disamakan dengan base spline. Ini adalah garis center ya, untuk membedakan antara garis kerja dengan garis centernya. Itu adalah garis center sudah kita buat. Nah, sekarang teman-teman kembali ke soal. Saya akan membuat part ini, part A, dari center ini base point ke atas dulu. Teman-teman mau ke bawah dulu boleh, silakan. Untuk ke atas, maka kita bisa membuat point jaraknya 20 di curve ini, kemudian membuat sudut 45 derajat dan parallel curve atau offset yang jaraknya 10 dari base spline. Kita lakukan. Klik point, gunakan point on curve karena pointnya ada di curve. Curve-nya adalah base spline. Startnya, reference point-nya dari base point. Arahnya ke atas, jaraknya 20. Masukkan nilainya 20. Preview. Perhatikan optionnya geodesic atau Euclidean. Ya, sama saja karena garisnya lurus. Ya. Oke. Kita sudah dapat satu poin, maka sekarang kita buat garis yang sudutnya 45 derajat. Poin line type-nya gunakan apa? Angle normal to curve, karena di situ ada sudut ya. Curve-nya mana? Nah, perhatikan teman-teman, soalnya itu 45 derajat terhadap horizontal ya, bukan terhadap vertikal. Maka curve-nya kita gunakan apa? Kita gunakan center line. Ini horizontal kan? Nah, kemudian poinnya mana? Poinnya adalah ini. Nah, teman-teman jangan lupa isi supportnya. Supportnya adalah plan. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan walking support juga boleh. Enggak juga tidak apa-apa. Saya tidak gunakan ya. Membiasakan diri teliti untuk mengisi supportnya. Oke, sudutnya 45 degree sudah. Tarik sesuai dengan kebutuhan. Panjang pendeknya. Jangan terlalu panjang supaya nanti tidak membingungkan. Oke, seperti itu. Dapat satu garis yang namanya line 3. Nah, teman-teman boleh, ini misalkan poin 2, ini diganti nilainya menjadi 20 mm. Seperti itu ya.
Kemudian line 4 ini diganti menjadi 45 degree. Itu boleh, ini sangat baik seperti ini. Supaya apa? Nanti untuk melakukan tracing itu sangat mudah. Tidak pun tidak apa-apa. Yang penting nanti untuk elemen-elemen yang dianggap perlu perhatian khusus, yang penting-penting itu yang harus dikasih nama dan dikasih warna khusus untuk membedakan dengan yang lain. Kalau yang seperti ini mau dikasih nama boleh, tidak juga tidak apa-apa. Oke, kemudian saya akan membuat curve yang jaraknya 10 dari base plane, maka saya gunakan parallel curve. Curve-nya adalah dari base plane, kemudian support-nya adalah plane. Nah, perhatikan teman-teman, arahnya ke kiri ya. Ini jaraknya berapa? Masukkan nilainya 10. Preview. Oke. Ini, teman-teman kalau mau diganti ini menjadi 10 mm, misalkan boleh. Enggak pun enggak apa-apa. Seperti itu, perhatikan di ini step-step yang sudah kita lakukan. Nah, apalagi di part A yang kita lakukan. Untuk elemennya, untuk yang bagian sini, ini kita tidak perlu buat, kita gunakan base plane. Nah, maka sudah jadi semua untuk elemennya. Yang kita butuhkan adalah untuk cutting elemennya. Ini ya, untuk memotong sini di ujung bawah dan ujung atas. Maka itu kita bisa offset dari senternya, dari center line-nya tadi. Jaraknya 85 ke atas, 50 ke bawah. Oke, kita lakukan klik parallel curve. Ya. Supportnya adalah plane ke atas. Ya. Ke atas jaraknya 85. Masukkan 85. Preview itu. Kemudian teman-teman satu lagi parallel curve dari curve yang sama. Supportnya juga sama. Arahnya ke bawah, dibalik ya, reverse. Nah ini jaraknya berapa? Di soal mintanya adalah 50, masukkan angka 50 di sini. Preview, oh itu dia. Nah, ini adalah cutting elemen teman-teman, maka ada baiknya kita kasih identitas khusus. Misalkan untuk yang atas, klik kanan properties, kita kasih nama cut upper. Teman-teman nanti akan tahu kenapa ini saya kasih nama dan saya kasih warna khusus. Saya kasih warna abu-abu. Kemudian untuk yang bawah ini juga saya kasih nama cut lower. Kemudian saya kasih warna khusus. Ini adalah untuk warna cutting, dibedakan dengan warna elemen kerja, elemen benda ya. Nah, nanti kita akan gunakan lagi elemen ini untuk membuat part B, maka saya kasih nama khusus supaya nanti mencarinya mudah. Seperti itu. Nah, maka teman-teman kita bisa langsung eksekusi, kita finishing untuk membuat part A. Ini kita bisa langsung trimming. Ya, kita gunakan trimming. Ya, di sini ada 3 part, teman-teman bisa langsung lakukan 2-2 saja, atau langsung sekaligus juga boleh, nggak apa-apa. Karena hanya 3 elemen ya di sini. Trimmingnya. Nah, dapatlah ini trimming 2 ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, kita akan membuat thickness-nya ke arah ke kanan ya. Ini adalah sebagai datumnya, maka offset thickness-nya adalah ke kanan ya. Kita gunakan parallel curve dari mana? Dari trimming 2 ya. Teman-teman supportnya diisi ya. Kemudian perhatikan, ini adalah thickness. Maka kita sudah siapkan tadi parameternya di atas. Ini adalah part A. Kita tinggal masukkan di sini. Klik kanan, edit formula. Masukkan ini adalah thickness-nya dari part A. Seperti itu. Oke. Preview, maka jadilah thickness-nya. Nah, teman-teman perhatikan di part A di paralel 4 ini seperti yang tadi kita sudah tidak bisa edit secara manual di sini karena kita sudah masukkan ke parameter seperti itu ya. Nah, kita langsung finishing untuk part A ini karena elemennya sudah jadi semua ya. Konturnya, bagian datumnya, bagian thickness-nya, ujung-ujungnya sudah ada. Kita langsung trimming ya. Teman-teman bisa klik 2 kali untuk komen berulang trimmingnya ya. Ini karena mudah boleh 3 kali trimming ya.
Perhatikan cara trimmingnya, pilihlah bagian yang kita ambil, yang kita klik. Terakhir trimming yang bagian bawah, teman-teman perhatikan cara trimmingnya, di zoom saja, dibesarkan. Kliklah ini karena sudah jadi satu elemen, kemudian klik di bagian tengah sini, maka dia akan menutup bagian itu menjadi satu elemen. Nah, akan beda ceritanya kalau misalkan saya trimmingnya seperti ini, teman-teman. Saya klik di sini, kemudian saya klik di luar. Nah, ketika teman-teman oke, nanti jadinya seperti ini, kebalikannya. Seperti itu ya. Maka untuk proses trimming, perhatikan cara memilih elemen bagian mana yang kita mau trimming, itu yang kita klik. Maka otomatis akan terbentuk. Oke, jadi maka trimming 4 ini adalah finalnya. Maka harus dikasih identitas khusus. Kasih nama, ini adalah part A. Ya. Play, oke. Kemudian kasih warna khusus, misalkan apa? Hijau. Udah, selesai. Poin boleh di hide. Sudah kita tidak butuhkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, part A jadi, sekarang kita buat part B. Maka teman-teman buatlah geometrical set baru yang namanya part B. Nah, di sini kita akan menggunakan elemen yang sama tadi, yang masih kita bisa gunakan, kita tampilkan lagi. Maka teman-teman bisa gunakan sweep visible space atau F11. Nah, mana elemen-elemen yang tadi kita gunakan yang bisa kita gunakan lagi? Tentunya adalah base plane. Kita hide di sini ya. Kemudian adalah cutting upper dan cutting lower, kita hide di sini supaya nanti dia muncul di halaman yang satunya lagi. Kemudian ini juga yang diameter paralel 10, ini juga kita bisa gunakan lagi. Kalau sudah, kita kembali. Nah, ini teman-teman, elemen yang sama kita gunakan lagi. Jangan menggunakan elemen yang lain, nanti malah sectionnya jadi tidak saling terkait kalau kita menggunakan elemen yang lain. Oke, kalau teman-teman merasa terganggu dengan part A, boleh di hide karena ini sudah selesai sementara. Sekarang kita masuk ke part B. Nah, untuk part B kita sudah punya yang namanya offset 10, parallel curve 10. Kemudian kita juga sudah punya cutting upper dan cutting lowernya ya. Kita gunakan lagi. Sekarang kita tinggal membuat offset. Saya akan membuat dari atas ke bawah ya. Kalau teman-teman mau dari bawah ke atas boleh. Nah, kita bisa offset atau parallel curve 25 dari cutting upper ke sini sehingga mendapatkan poin di sini. Nah, kemudian kita buat garis yang sudutnya 65, kemudian kita offset dari base plane 45, kemudian kita buat garis yang ini. Seperti itu polanya kita lakukan. Nah, dari sini, dari cut upper kita parallel curve atau offset ya, supportnya adalah plane, arahnya ke bawah, di reverse ya teman-teman. Ini jaraknya berapa? Masukkan konstantanya 25. Preview, oke. Nah, kenapa kita membuat garis ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan poin. Maka buatlah intersection point di sini. Intersection point di sini. Nah, itu. Sudah, tujuannya hanya mendapatkan poin. Maka garis ini sudah tidak kita butuhkan, kita hide saja. Jangan dihapus ya, tapi di hide. Kalau dihapus nanti poinnya hilang. Nah, dari situ kita bisa membuat garis yang miringnya 65 derajat terhadap vertikal ini. Oke, kita lakukan. Klik line. Gunakan apa? Angle normal to curve tentunya, karena ada sudut. Curve-nya mana? 45 terhadap ini ya. Supportnya jangan lupa diisi plane. Poinnya mana? Poinnya adalah ini ya. Sudutnya kalau di situ mintanya 65, kita masukkan 65, nggak apa-apa. Nah, tapi teman-teman jangan lupa ini adalah sudut yang bisa dirubah-rubah, artinya kita harus masukkan ke dalam bentuk parameter. Maka teman-teman jangan diisi value di sini, tapi langsung klik kanan edit formula, masukkan itu adalah angle ya,
angle. Oke. Preview. Itu dia. Sudah terkunci dengan parameter. Oke. Selanjutnya garis yang ini, itu adalah 45 dari base plane. Mudah, kita gunakan parallel curve saja. Dari base plane, kemudian supportnya adalah plane, arahnya ke kiri, di reverse, ini ya. Jaraknya berapa? 45 ya. Oke, jaraknya 45, masukkan nilainya 45. Preview, gitu. Oke, sini sudah, sini sudah. Sini sudah. Nah, sekarang tinggal yang miring yang bawah ini ya. Nah, untuk membuat ini kita lakukan dari bawah. Kita bisa offset 20 dan offset 10 untuk mendapatkan intersection point ini dan ini. Kemudian nanti kita buat garis point to point. Oke. Klik parallel curve, boleh 2 kali. Curve-nya ini supportnya adalah plane, arahnya ke atas. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 20, masukkan 20. Preview. Oke, satu lagi. Dari sini, supportnya adalah plane. Kemudian konstantanya adalah 10. Preview. Oke. Cancel, sudah jadi. Nah, sekarang buatlah intersection point-nya. Dari poin ini dengan poin ini. Oke, satu. Antara base plane dengan yang offset 20 ini ya. Maka kita bisa membuat line dengan menggunakan point to point. Poinnya adalah ini, yang satu lagi adalah intersection ini. Jangan lupa dipanjangkan garisnya supaya ada lebih, seperti itu. Nah teman-teman, untuk offset ini sudah kita tidak butuhkan. Teman-teman boleh di hide, ini juga boleh di hide. Nah, ini adalah elemen-elemen yang kita butuhkan untuk membuat part B. Sini sudah, sini sudah, sini sudah, sini sudah, sini sudah. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal finishing. Lakukanlah proses trimming. Bagaimana untuk melakukan proses trimmingnya? Nah, hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada proses trimming yang berpotensi saling memotong diri sendiri, istilah saya. Nah, kalau kita salah memulai, nanti teman-teman hasilnya bisa berbeda. Contoh yang salah, saya mulai dari bawah ya. Saya mulai dari bawah karena garis ini berpotongan dengan garis yang miring ini. Kalau saya mulai dari bawah seperti ini contoh yang salah, supaya nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya. Saya langsung saja ini, saya potong ke sini, saya potong ke sini, saya potong ke sini. Nah, perhatikan ketika saya memotong dengan yang garis yang ini, di bagian bawah dia akan buntung di sini, terpotong di sini. Kalau nanti kita oke, hasilnya seperti ini. Padahal harusnya sampai dengan ke poin yang ini, bagian bawah sini. Iya kan? Nah, ini salah. Maka saya tidak jadi. Untuk pengerjaan trimming seperti ini, resepnya cuma satu teman-teman. Selesaikan dulu bagian-bagian yang berpotensi masalah, atau istilah saya adalah berpotensi memotong diri sendiri. Itu rumusan kalau yang sering saya lakukan. Yang berpotensi masalah adalah garis ini, maka ini harus diselesaikan dulu. Kita trimming duluan, gitu ya. Contoh, ini saya langsung trimming. Misalkan antara garis ini dengan garis ini saya trimming. Nah, perhatikan, ketika dia sudah menjadi pendek, untuk hal-hal yang lain teman-teman pasti tidak akan masalah karena tidak saling intersection seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan. Mau dari bawah silakan, dari atas juga boleh. Saya lakukan dua-dua saja trimmingnya ya, ini dengan ini. Oke, saya trimming lagi ini dengan ini. Oke, baik teman-teman, sekarang kita tinggal membuat ketebalannya, thickness-nya. Teman-teman kliklah parallel curve ya. Dari mana? Dari ini, trim 8. Kemudian klik supportnya adalah plane. Arahnya ke kiri ya, jangan salah, ke kiri seperti ini. Nah teman-teman jangan isi value-nya, tapi langsung masukkan formula. Klik kanan, edit formula.
Ini adalah teknis dari part B. Masukkan part B di sini. Oke. Preview jadi. Ya teman-teman, yang terakhir adalah tinggal finishing, kita cutting terhadap cutting elemennya. Trimming boleh langsung sekalian karena ada cuma ada tiga di sini ya, dan mudah. Oke. Kemudian yang bawah kita trimming ini dengan yang ini. Oke, maka selesai. Nah teman-teman jangan lupa, karena trim 10 ini adalah yang final, hasil akhirnya, maka kita harus beri nama khusus. Berilah nama part B dan berilah warna khusus, misalkan kuning, seperti itu. Selesai untuk part B. Nah teman-teman, sekarang tampilkan part A, di show part A yang sudah jadi tadi. Ini pasangannya. Nah maka teman-teman perhatikan, kalau misalkan poin-poin ini kita hide, sudah kita tidak butuhkan lagi, jadilah ini part A dan part B. Kemudian boleh center line-nya atau base plan-nya di show lagi ya. Ini tidak diperlukan center line yang kita buat, soalnya hanya seperti ini. Sudah jadi antara part A dan part B. Nah kalau kita mau simulasikan, mudah teman-teman. Nah misalkan part A kita ganti menjadi 2,0. Oke, dia sudah menjadi 2,0. Part B kita rubah menjadi 2,5. Oke, dia langsung berubah 2,5. Kemudian sudut kita rubah menjadi 65 derajat. Perhatikan, dia akan langsung berubah menjadi 65 derajat. Seperti itu. Selesai untuk latihan ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.